Oke, balik lagi bareng saya Gusta Yulian. Kali ini kita masuk ke video yang kedua saya ya di channel YouTube saya. Nah, oke, kali ini saya akan tetap membawakan materi journaling diri yang temanya kali ini adalah kekosongan hidup atau kekosongan hati juga bisa ya. Bisa ditaksirkan berbagai macam untuk kekosongan, tetapi saya akan fokus di dalam kekosongan hidup kali ini. Oke, saya sudah menulis seperti biasa. Sudah ada di catatan saya atau buku harian saya. Ya, apa aja isinya di video ini. Oke, kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman hidup saya, sekaligus reminder ke diri saya sendiri bahwa saya pernah merasakan kekosongan di dalam hidup ya teman-teman. Ya, khususnya beberapa hari terakhir atau beberapa minggu yang lalu saya sedang merasakan kekosongan hidup. Maka dari itu saya langsung mencatatnya dan saya bagikan ke teman-teman. Dan tentunya sekaligus ada solusinya ya teman-teman. Oke, langsung aja saya bacakan untuk journaling saya gimana untuk mengatasi rasa kekosongan tersebut ya. Oke. Ya. Bagaimana saya mengatasi rasa kekosongan tersebut? Yang pertama, saya bertanya kepada diriku sendiri ya teman-teman, kenapa kosong itu bisa terjadi? Jawabannya adalah kosong di dalam hidup bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu kita merasa bosan dengan hidup yang kita jalani atau yang kita lakukan ya. Maka rasa kosong itu akan muncul. Maka dari itu hal atau aktivitas yang dilakukan berulang itu akan membuat bosan. Karena itu sifat dasar manusia ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua adalah cara mengatasi rasa kosong bagaimana? Oke. Saya jawab, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah terima dulu rasa kosong itu. Kenapa kalian harus menerima rasa kosong itu? Karena untuk rasa kosong tersebut merupakan bagian dari hidup kalian ya teman-teman. Nah, bahkan jika sudah bisa melihat dari perspektif yang lebih luas, dalam artian gini, teman-teman tuh melihat rasa kosong itu dengan cara yang bukan biasa. Dalam artian bukan biasa itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman merasakan kosong itu ya sudah biasa kan, mungkin ya nanti akan hilang dengan sendirinya. Tetapi untuk kali ini yang saya maksud dengan perspektif yang lebih luas adalah, nah, teman-teman melihat rasa kosong itu dengan sudut pandang yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah dengan melihat rasa kosong itu sebagai warna di dalam hidup, khususnya warna yang indah ya. Dalam artian gini, tanpa ada rasa kosong hidup kita akan jadi lebih monoton ya. Makanya Tuhan menciptakan rasa kosong. Berarti dengan adanya rasa kosong, warna di dalam hidup itu jauh-jauh lebih berwarna. Oke. Nah, rasa kosong itu juga mengingatkan kita kembali sama pencipta. Makanya Tuhan menciptakan hal tersebut ya teman-teman. Oke, lanjut untuk pertanyaan. Untuk solusi yang kedua atau yang bisa saya lakukan adalah biasakan mengungkapkan rasa atau mendeskripsikan perasaan yang sedang dialami dengan cara menulisnya ya teman-teman. Ya, betul. Itu hal atau kegiatan yang aku lakukan ketika saya merasa kosong, hampa atau apapun itu yang saya rasakan itu saya tulis. Gimana nulisnya? Bebas teman-teman, misal punya buku ya di buku, punya catatan di HP juga bisa dicatatkan di HP ya teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman lakukan itu ditulis. Kenapa ditulis? Biar spesifik. Karena jika teman-teman hanya merasakan tidak menuliskan tersebut, nanti untuk mencari solusinya bingung ya teman-teman. Dengan teman-teman menulis gimana detailnya, teman-teman menyelesaikan 50% masalah teman-teman ya menurut saya. Karena dengan menulis itu kita bisa tahu solusinya dan masalah itu mau dibawa kemana ya teman-teman. Oke, lanjut ya gini. Pikirkan jalan keluarnya setelah mengidentifikasikan rasa kosong seperti apa yang sedang dialami. Nah, betul apa yang saya tulis di sini. Ketika teman-teman sudah bisa mendeskripsikan rasa kosong itu seperti apa yang teman-teman rasakan, otomatis solusi akan muncul sendirinya.
dengan teman-teman nulis, otomatis teman-teman berpikir dong, oh saya sedang hampa nih, kayaknya aku harus ngopi deh, misal. Itu contoh kecil ya. Untuk yang lebih, contoh lebihnya itu banyak. Nah, penulisan atau pengungkapan perasaan ini nggak hanya di perasaan ya teman-teman, itu bisa di dunia kerja atau di dalam hidup kalian seperti apa yang teman-teman inginkan gitu. Maka dari itu biasakan teman-teman catat. Nah, lanjut ya. Nah, ini lebih penting lagi ya teman-teman, untuk mengatasi rasa kosongan biasanya saya berhenti sejenak dari aktivitas yang saya lakukan. Contohnya, untuk saat ini saya bekerja kan. Maka dari itu ketika saya merasa kosong dan hampa, seperti kemarin saya meliburkan diri atau saya libur dari kerjaan. Tentunya ngomong ya, tentunya izin dulu untuk libur. Nah, di waktu libur itu saya mengisi dengan hal-hal yang saya sukai, termasuk menulis ya. Journaling ini saya lakukan ketika saya libur kerja, supaya saya bisa sedikit mengurangi beban di dalam hati saya, pikiran saya ya teman-teman. Nah, untuk hal selanjutnya yaitu lakukan hal yang kamu senangi. Nah, itu yang saya senangi, contohnya seperti menulis. Jika teman-teman mungkin sukanya mungkin kayak refreshing atau healing, kemana, mau ke gunung, ke laut, silahkan. Yang penting teman-teman lakukan hal yang teman-teman suka ya, atau senangi ya. Atau hal yang membuat teman-teman merasa hidup. Hal-hal yang membuat merasa hidup itu bebas ya kan. Yang teman-teman rasakan itu teman-teman yang lebih tahu itu sih. Nah, setelah itu coba lakukan berbagi kepada sesama makhluk hidup. Oh ya, tentu ini yang bisa aku lakukan ketika saya sedang merasa kosong atau hampa ya di dalam itu hidup, yaitu selain tadi journaling, menulis, juga saya lakukan berbagi. Karena dengan berbagi hati saya merasa senang, karena saya merasa hidup saya lebih berguna untuk makhluk ya. Saya tidak menyebutkan manusia ya kan, di sini saya menyebutkan makhluk hidup, dalam artian teman-teman bisa berbagi entah makanan, entah minuman kepada binatang, bahkan teman-teman bisa berbagi kebaikan kepada tumbuh-tumbuhan ya, dengan cara menyiraminya, merawatnya. Itu kan juga termasuk berbagi ya teman-teman. Mereka pun makhluk hidup ciptaan Tuhan juga. Maka dari itu, dengan teman-teman berbagi, harapannya hati teman-teman jadi gembira dan senang, dan itu merupakan hal yang positif dan akan mendatangkan hal yang positif juga ya teman-teman. Oke, setelah itu, nah ini yang jauh lebih penting dari semuanya di sini poinnya ya teman-teman. Lakukanlah rasa syukur di dalam hidup yang jarang dilakukan. Dalam artian gini, misal teman-teman jarang bersyukur nih setiap hari, jarang banget ya bersyukur. Hal-hal kecil contohnya apa sih? Seperti bangun tidur ya, contohnya bangun tidur masih bisa bernapas dengan lega, bisa melihat dengan jelas, bisa berbicara, mendengar. Itu merupakan salah satu bentuk syukur yang kadang kita lupa ya kan, bahwa itu merupakan anugerah dan pemberian Tuhan yang sangat-sangat berarti sekali ya teman-teman. Nah, kita dibutakan oleh duniawi ya, salah satunya ya, termasuk materi, seperti kita sibuk kerja, mencari uang dan lain-lain ya teman-teman. Kita lupa bersyukur dengan hal-hal kecil seperti yang saya sebutkan barusan. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk bersyukur apapun itu, sekecil apapun itu hal dalam hidup untuk disyukuri. Termasuk kita ya kan, saya masih bisa bikin video seperti ini, saya bisa punya device, punya apapun itu, walaupun belum maksimal, tapi saya tetap bersyukur. Karena dengan teman-teman bersyukur, nikmatnya nanti akan ditambah oleh Tuhan. Itu menurut agama dan kepercayaan saya ya teman-teman. Maka dari itu, ayolah mulai dari sekarang tanamkan rasa syukur sekecil apapun di dalam hidup kita ya teman-teman, supaya kita menarik energi positif di dalam ini dan di alam semesta ini. Oke. Itu hal-hal yang biasa saya lakukan ketika saya merasa kosong dan hampa. Ada beberapa tadi ya, teman-teman nanti bisa putar ulang juga videonya. Mungkin itu dulu ya yang saya bisa bagi teman-teman berdasarkan pengalaman saya pribadi ya.
hal-hal yang saya lakukan ketika saya kosong ada beberapa yang seperti tadi. Alangkah senangnya saya bisa berbagi hal-hal seperti ini kepada teman-teman. Jika teman-teman bisa melakukan, saya sangat-sangat tambah senang sekali. Karena apa? Karena karena pengalaman hidup saya dan ilmu saya juga saya share ke teman-teman. Jadi maka dari itu saya sangat-sangat berharap teman-teman ketika kosong itu jangan putus asa dan jangan didiamkan. Teman-teman lakukan hal yang saya beritahu tadi, insya Allah bisa berkurang rasa kosongnya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu video kali ini dari saya. Mungkin nanti di next video akan ada pembahasan dan topik lainnya di journaling diri dan refleksi diri ya tentunya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di share ke sosmed kalian. Thank you.